Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Arfiani Hasana selaku perwakilan dari tim Arsa Kinaria Kreatif Agensi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal kampanye komunikasi pemasaran yang kami rancang untuk Teh Pucuk Harum Mulai Sugar dengan campaign yang kami usung yaitu #PilihYangPas. Melalui campaign ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa memilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah bukan berarti harus mengurangi kenikmatan dalam menikmati minuman teh. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari permasalahan yang kami identifikasi, tujuan kampanye, target audiens, strategi dan konsep kreatif, storyline, perencanaan media, hingga bagaimana kinerja kampanye nantinya akan dimonitor dan dievaluasi. Baik, sebelum masuk ke strategi kampanye, saya akan memperkenalkan Arsa Kinaria Kreatif Agensi terlebih dahulu. Lanjut ke slide berikutnya, ada About Us atau profil agensi. Jadi Arsa Kinaria Kreatif Agensi itu merupakan agensi yang berfokus pada komunikasi pemasaran yang kreatif, strategis, dan bermakna. Bagi kami, setiap brand memiliki cerita, tetapi tidak semua cerita mampu meninggalkan kesan. Karena itu, kami hadir untuk membantu brand menyampaikan nilai yang dimilikinya melalui strategi komunikasi yang terarah dan relevan dengan audiens. Nama Arsa Kinaria sendiri memiliki makna. Arsa berarti semangat dan kebahagiaan, sedangkan Kinaria berarti karya yang diciptakan. Filosofi tersebut mencerminkan komitmen kami dalam menghadirkan karya komunikasi pemasaran yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki strategi dan memberikan dampak bagi brand. Dalam menjalankan kampanye, kami memiliki beberapa fokus layanan mulai dari integrated marketing communication, campaign planning and strategy, creative content, development, content and copywriting, digital and social media campaign, hingga media planning. Sebelumnya, Arsa Kinaria juga memiliki pengalaman menangani beberapa klien, yaitu ada Jet2 Glow and Ultramilk. Setelah memperkenalkan agensi, kami selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar dan kampanye yang kami tawarkan. Nah, di slide selanjutnya ada analisis masalah. Baik Bapak Ibu semuanya, berdasarkan analisis dan riset yang kami lakukan, kami menemukan adanya beberapa permasalahan yang dapat menjadi tantangan bagi Teh Pucuk Harum Mulai Sugar. Permasalahan pertama adalah masih adanya persepsi bahwa minuman less sugar itu memiliki cita rasa yang kurang nikmat. Persepsi tersebut dapat membuat konsumen menjadi ragu untuk memilih atau mencoba produk less sugar. Permasalahan yang kedua adalah awareness terhadap varian Teh Pucuk Harum Mulai Sugar yang masih belum sekuat varian yang original. Sementara itu, persaingan dalam kategori minuman teh siap saji juga semakin kompetitif. Dari permasalahan tersebut, kami melihat bahwa tantangan utama yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana meningkatkan awareness terhadap produk, tetapi juga bagaimana mengubah persepsi konsumen mengenai produk less sugar. Karena itu, Arsa Kinaria menghadirkan campaign #PilihYangPas sebagai strategi komunikasi yang terintegrasi. Melalui kampanye ini, kami ingin membangun persepsi bahwa mengurangi gula bukan berarti harus mengurangi kenikmatan. Teh Pucuk Harum Mulai Sugar ingin kami tempatkan sebagai pilihan yang lebih seimbang, tetapi tetap memberikan rasa yang nikmat. Berikutnya ke slide tujuan kampanye. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kampanye ini memiliki beberapa tujuan. Dari sisi pemasaran, kami ingin meningkatkan brand awareness terhadap Teh Pucuk Harum Mulai Sugar, membangun persepsi yang positif terhadap konsep less sugar, serta mendorong minat konsumen untuk mencoba produk. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi Teh Pucuk Harum Mulai Sugar sebagai pilihan teh siap minum yang lebih seimbang. Sedangkan dari sisi komunikasi, kami ingin memperkenalkan keberadaan produk kepada target audiens dan mengubah persepsi bahwa produk less sugar itu tetap dapat memiliki rasa yang nikmat loh gitu. Kami juga ingin membangun kedekatan emosional dengan audiens melalui pesan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta mendorong keterlibatan audiens melalui berbagai media komunikasi. Nah, setelah menentukan tujuan kampanye, selanjutnya kami menentukan target audiens yang menjadi fokus utama dari komunikasi ini. Slide berikutnya ada di target audiens. Untuk target audiens, kami membaginya menjadi dua kelompok.
target primer kami adalah audiens berusia 18 hingga 30 tahun, khususnya mahasiswa, fresh graduate, dan pekerja muda. Kami memilih kelompok ini karena mereka aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Selain itu, mereka juga mulai memilih perhatian terhadap gaya hidup yang lebih seimbang. Sementara itu, target sekunder kami adalah audiens yang usianya tuh 31 hingga 40 tahun yang aktif bekerja dan mulai memilih kesadaran untuk mengurangi konsumsi gula, tetapi tetap menginginkan minuman siap saji yang nikmat. Dengan target audiens tersebut, kami ingin membawa komunikasi kampanye ke dalam situasi yang dekat dengan aktivitas sehari-hari mereka, sehingga pesan yang disampaikan dapat terasa lebih relevan dan mudah diterima. Berikutnya ada di slide strategi dan konsep kreativitas. Berdasarkan permasalahan dan target audiens yang telah kami tentukan, kami kemudian mengembangkan strategi dan konsep kreatif melalui campaign #pilih yang pas. Campaign ini memiliki tagline, kurangi gulanya bukan nikmatnya. Melalui tagline tersebut, kami ingin mengubah cara pandang konsumen terhadap produk less sugar. Kami ingin menunjukkan bahwa ketika konsumen membeli produk dengan kandungan gula yang lebih rendah, mereka tuh tidak harus merasa kehilangan kenikmatan dalam menikmati minuman teh. Creative key message yang kami bawakan adalah kurangi gulanya, tetap nikmati rasanya, karena pilihan yang tepat bukan tentang mengurangi, melainkan menemukan keseimbangan dalam setiap tegukan. Jadi pesan utama yang ingin kami bangun itu adalah pilihan yang lebih seimbang tetap dapat memberikan pengalaman menikmati teh yang nikmat. Berikutnya ada storyline campaign. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep kreatif #pilih yang pas kami terjemahkan ke dalam storyline kampanye. Nah, ceritanya dimulai ketika seorang mahasiswa singgah ke minimarket sebelum pergi kuliah. Di sana ia melihat berbagai pilihan minuman dan mulai merasa ragu. Ia mempertanyakan apakah produk dengan konsep less sugar tetap memiliki rasa yang nikmat. Kemudian, ia mencoba teh pucuk harum low sugar dan merasakan kesegaran dengan rasa yang tetap familiar. Produk tersebut kemudian hadir menemani aktivitasnya di lingkungan kampus hingga cerita ditutup dengan backshoot produk dan pesan #pilih yang pas. Storyline ini kami buat berdasarkan situasi yang sederhana dan dekat dengan kehidupan target audiens, khususnya mahasiswa dan anak muda. Dengan begitu, kami berharap pesan kampanye ini dapat disampaikan secara lebih natural dan relevan, sehingga konsumen dapat melihat produk sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan dan perencanaan media. Dalam menjalankan campaign #pilih yang pas, kami merancang pelaksanaan kampanye melalui beberapa media yang disesuaikan dengan target audiens. Media digital digunakan untuk menjangkau audiens yang aktif menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Selain media digital, kampanye juga dapat diperkuat melalui media luar ruang dan aktivitas yang dapat memberikan interaksi secara langsung dengan audiens. Perencanaan ini disusun agar setiap aktivitas komunikasi dapat berjalan secara terarah dan saling mendukung, mulai dari membangun awareness, meningkatkan ketertarikan audiens, hingga mendorong konsumen untuk mencoba produk. Berikutnya ada di slide anggaran kampanye. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran kampanye #pilih yang pas. Anggaran yang kami susun terbagi menjadi dua, yaitu ada anggaran produksi sebesar 90 juta dan anggaran penayangan sebesar 110 juta, sehingga total keseluruhan keanggaran kampanye adalah 200 juta. Untuk anggaran produksi, biaya tersebut mencakup kebutuhan mulai dari konsep kreatif, art direction, dan kreatif supervision, produksi, video iklan, talent, fotografi produk, editing, dan motion graphic, desain materi digital dan booth, serta kontingensi produksi. Sementara itu, anggaran penayangan dialokasikan untuk beberapa media yang kami pilih berdasarkan target audiens dan strategi kampanye, yaitu Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Short Ads, digital LED billboard, campus activation, serta point of purchase display. Dengan pembagian anggaran ini, kami berharap setiap kebutuhan kampanye baik dari sisi produksi maupun distribusi media dapat berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian target yang telah kami tetapkan. Tentunya kami memahami bahwa anggaran merupakan salah satu pertimbangan penting bagi pihak klien. Oleh karena itu, perencanaan anggaran ini tetap dapat kami diskusikan dan sesuaikan kembali berdasarkan prioritas serta kebutuhan pihak klien.
Setelah menjelaskan perencanaan anggaran, selanjutnya kami juga menyiapkan sistem monitoring untuk memastikan kampanye dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Monitoring akan dilakukan secara berkala dan juga bertahap untuk memastikan setiap aktivitas kampanyenya berjalan sesuai dengan timeline, strategi media, dan juga tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Monitoring dimulai dari proses produksi materi kampanye, peluncuran kampanye digital, pelaksanaan media luar ruang, hingga aktivitas brand activation. Selanjutnya kami juga akan memantau performa media dan melakukan evaluasi akhir untuk melihat pencapaian KPI serta aktivitas kampanye secara keseluruhan. Hasil dari monitoring tersebut kami akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak klien sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan optimalisasi strategi selama periode kampanye berlangsung. Selanjutnya, kami memiliki dashboard monitoring KPI sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kampanye. Beberapa indikator yang kami gunakan meliputi reach, impression, video views, engagement rate, CTR, brand awareness, dan peningkatan penjualan. Target ini yang ingin kami capai selama periode kampanye Juli hingga Desember 2026 adalah 1 juta akun untuk reach, 2,5 juta tayangan untuk impression, dan 500.000 views. Selain itu, kami menargetkan engagement rate sebesar 5%, CTR sebesar 3%, peningkatan brand awareness sebesar 20%, serta peningkatan penjualan sebesar 10%. KPI tersebut akan menjadi acuan untuk melihat sejauh mana kampanye hashtag pilih yang pas dapat mencapai tujuan komunikasi dan pemasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya indikator yang terukur, kami dapat memantau perkembangan kampanye secara lebih jelas dan mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah mencapai target yang diharapkan. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja kampanye. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas strategi komunikasi pemasaran yang telah dijalankan. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian KPI, performa dari setiap media komunikasi, tingkat interaksi audiens, serta efektivitas penyampaian pesan kampanye. Data yang diperoleh dari media digital maupun media luar ruangan akan dianalisis untuk mengetahui media dengan performa terbaik serta kontribusi terhadap peningkatan brand awareness dan tujuan pemasaran. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi strategi komunikasi, melakukan penyesuaian materi kreatif, serta menentukan langkah yang lebih efektif pada tahap kampanye berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, demikian proposal kampanye hashtag pilih yang pas yang kami tawarkan untuk Teh Pucuk Harum Mais Sugar. Kami telah memaparkan mulai dari permasalahan yang menjadi dasar kampanye, tujuan yang ingin dicapai, target audiens, strategi dan konsep kreatif, storyline, perencanaan media, hingga monitoring dan evaluasi kinerja kampanye. Tentunya dalam sebuah proses client pitching, kami memahami bahwa pihak klien mungkin memiliki pertimbangan, pertanyaan, atau masukan terhadap proposal yang kami tawarkan. Oleh karena itu, sebelum kami menutup presentasi, kami membuka sesi diskusi untuk membahas beberapa hal yang mungkin menjadi concern dari pihak klien. Kami tertarik dengan konsep campaign yang ditawarkan. Namun, kami memiliki concern terhadap total anggaran sebesar 200 juta rupiah. Menurut kami, anggaran tersebut cukup besar. Apakah ada kemungkinan untuk menyesuaikannya? Terima kasih atas masukannya, Bapak dan Ibu semuanya. Kami memahami bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyesuaikan budget. Kami dapat melakukan optimalisasi pada alokasi media dengan memprioritaskan media yang paling relevan dengan target audiens, khususnya media digital seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube Short. Sementara itu, konsep utama campaign, hashtag pilih yang pas, dan produksi materi utama tetap kami pertahankan karena menjadi inti dari komunikasi kampanye. Jadi kami dapat menyesuaikan alokasi media tanpa menghilangkan konsep utama yang sudah dirancang. Baik, kami lebih setuju jika media digital menjadi fokus utama agar budget lebih efisien. Baik, Bapak dan Ibu, kami sepakat untuk menjadikan media digital sebagai fokus utama dari campaign ini. Sementara media lainnya akan kami evaluasi dan sesuaikan kembali berdasarkan prioritas dan budget yang tersedia. Dengan begitu, konsep hashtag pilih yang pas tetap berjalan, tetapi penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari pihak klien. Terima kasih atas masukan dan diskusinya, sarannya, dan juga kami tuh berharap penyesuaian ini dapat menghasilkan kampanye yang tetap efektif sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan budget dari pihak klien.